Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat traders. Kembali lagi bersama saya, Kang Ajay, market analis dari FX Indonesia. Di sini seperti biasa, saya mencari sebuah outlook atau opportunity untuk mencari sebuah peluang ya di market. Dan kebetulan di sini ada pair gold. Sebenarnya nanti pair itu yang opportunity itu cukup banyak ya teman-teman, yang ada berpeluang istilahnya. Seperti biasa, saya lihat dulu di sini Forex Factory itu memberikan kabar berita seperti apa. Nah, nanti di 19.30 ya, nanti ada CPI month of month dan juga ada years to years. Kalau dilihat daripada years to years-nya ini menurun ya teman-teman, yang dari tahun ke tahun ini sedang turun ya. Dari awalnya itu 4,0% sampai sekarang itu turun 3,1%. Nah, oleh karena itu teman-teman, jadi kita itu mencari opportunity atau peluang dulu ya di sini. Seperti apa sih pergerakan dan Oke, seperti biasa kita lihat dari daily terlebih dahulu. Dari daily udah terlihat jelas bahwasanya di sini tuh ada false break ya teman-teman ya. Bentar, bukan di sini false breaknya ya. Di sini ada false break. Ini ya, yang di atas nih. Oke, di sini itu ada false break ya teman-teman. Artinya ini merupakan bisa dikategorikan sebagai double top ya. Neckline-nya ini dan juga ini turunnya sangat dalam sekali ya teman-teman. Jadi kita bisa ditarik seperti ini. Nah, kebetulan ini secara 1 banding 1 udah terhit ya teman-teman ya. Artinya di sini itu untuk target false breaknya sendiri ini terjadi peluang untuk take profitnya udah 1 banding 1 udah terhit. Biasanya sih kalau misalkan 1 banding 1 daripada risk to reward itu di chart pattern ya teman-teman ya. Chart pattern nanti ada reversal dan juga ada continuation. Nah, di sini tuh berketepatan yang reversal. Kalau dilihat struktur daripada market itu sendiri, ini mengalami sebuah bullish ya teman-teman ya. Ini mengalami sebuah bullish. Ini impulsif ya, ini koreksinya. Berarti kita expect ini akan jadi sebuah impulsif lagi. Oke. Nah, di sini terlihat bahwasanya di video yang lalu di sini teman-teman, di sini tuh disebut dengan hidden base ya. Di sini tuh ada hidden base. Nah, ketika di time frame lebih besar itu terbentuk tumpukan harga dan itu terjadi sebuah rejection. Nah, di time frame lebih kecil biasanya itu terbentuk yang namanya itu pattern, teman-teman. Jadi kalau misalkan data itu saya menemukan di daily, otomatis saya turunkan satu step daripada daily itu sendiri, yaitu 1 jam. Kita lihat di 1 jam sendiri ya. Jadi kita di sini sudah marking di major time frame-nya itu di zone di sini ya. Nah, ketika lihat ya struktur daripada marketnya sendiri, di sini bahwasanya struktur market terakhirnya itu berada di sini teman-teman. Saya kasih tulis ya. Saya tuliskan dulu biar jelas ya teman-teman. Ini disebut dengan istilahnya itu lower low ya. Di sini itu lower low, oke. Nah, di sini itu lower high ya teman-teman. Di sini itu lower high. Terus ini merupakan lower high lagi di sini ya. Terus ini merupakan lower low. Nah, di sini udah terbentuk bahwasannya ini bentuk penurunan ya. Ini koreksi, ini impulsif, ini koreksi dan juga ini sebuah impulsif. Berarti di sini itu terjadi sebuah koreksi ya, koreksi. Nah, koreksinya ini terbentuk pattern reversal ya teman-teman. Kalau kita gambarkan ya, kita gambarkan terlebih dahulu. Oke, di sini saya kasih ke warna merah ya. Nah, dari mana kita untuk mencari sebuah istilahnya itu patternnya itu ketemunya di mana? Secara kasat mata pun kita melihat bahwasannya di sini ketika terjadi sebuah impulsif penurunan ini, ada satu poin ini kan yang di break teman-teman. Ini yang disebut dengan break of structure. Oke, ini yang disebut dengan BOS. Oke, ini yang disebut dengan BOS. Ini ya. Nah, kemudian lower low-nya itu yang valid di mana? Setelah kita kulik ya teman-teman ya. Ini ya. Setelah kulik, ini bukan, berarti ini merupakan single move ya. Oke. Ini merupakan sebuah single move. Nah, kemudian teman-teman ketika melihat seperti ini di time frame di H1 ya, kita nemu datanya di daily. Jadi kita turunkan step. Maka ini yang dihitung pertama kalinya itu dari sini teman-teman. Jadi ketika ini pullback pertama kali ngambil sweep ya,
ini sweep daripada swing high terdekat, sweep. Artinya ini merupakan cikal bakal awal pertama kalinya gitu teman-teman. Bentuknya pattern. Jadi di sini 1, oke, 2, oke, 3. Nah, ini udah di break ya. Udah di break. Oke, saya ulangi lagi teman-teman biar lebih jelas ya. Ini 1, 2, 3, 4, nah, ini 5. Terus ini menuju ke 6-nya itu turun ke atas itu. Nah, saya kasih gambar warna biru dulu. Jadi ini yang disebut dengan head and shoulder ya teman-teman. Ini yang disebut dengan head and shoulder. Nah, ini yang disebut dengan point ini loh. Ini disebut dengan neckline. Oke. Ini disebut neckline-nya ini. Maka ketika saya tuliskan, oke, di sini disebut dengan bahu kanan atau LS ya. Ini bahu kiri, terus ini bahu kanan ya, oke. Ini bahu kanan, saya tulis LH, sorry, LS, oke ya. Terus ini disebut dengan, bentar saya tulis headnya itu di sini, itu ya. Ini bahu kiri, kepala, bahu kanan. Artinya di sini itu udah terlihat, ya, udah terlihat ya, di break ya teman. Namun di sini ada perlawanan penurunan, di sini disebut dengan harami ya. Ada harami, jadi ketika naik ke atas ini terbentuk candlestick ya. Terbentuk sebuah candlestick ini dari biru ke sini, ke sini. Nah, artinya walaupun ini di break teman-teman, walaupun ini di break ya, dia itu ada penolakan. Memang ini di break, tapi dia itu malah dibanting lagi dengan yang disebut dengan pattern, apa itu namanya, ini disebut dengan pattern candlestick ya, disebut dengan harami teman-teman. Dia itu mengalami sebuah penurunan gitu istilahnya ya, ketika dia itu tersentuh di area penting. Contoh di sini kan disebut dengan area pentingnya itu dari sini ya teman-teman. Pertama ini kan turun ya, ini ada sebuah harami lagi, diberi ke bawah ya, diberi ke bawah, terus dia tuh malah turun lagi, malah lebih rendah lagi, maka ini swing high terdekatnya di sini. Swing high terdekatnya itu di situ. Maka ini divalidkan menjadi sebuah lower low. Oke ya, lower low. Berarti di sini lower high, tapi ini yang minor ya, yang minor. Ini sudah di break. Ya, oke ya teman, ini sudah di break. Maka kita itu analisanya itu di daerah sini. Oke, di daerah sini. Di daerah sini kita melihat bahwasanya ini ini impulsif ya, ini koreksi. Nah itu ini malah impulsif lagi, berarti ini tinggal nunggu koreksinya begitu. Salah satu andalan daripada fish sendiri itu, kalau saya pribadi juga menggunakan dari Fibonacci, tarik dari sini. Oke, tarik ini ya, satu ya. Berarti di sini saya gambarkan X ya, oke. Saya gambarkan ini X. Oke ya. Di sini sorry. Di sini saya gambarkan A. Saya tuliskan A ya, biar lebih jelas. Nah, koreksinya itu saya tulis B. Oke. Artinya kita itu mau cari titik B-nya itu berhenti di mana. Oleh karena itu, di sini teman-teman, kita awal koordinasi soalnya gold itu menyentuh sering respect ke golden ratio. Jadi dari sini teman-teman, ini ya, ini ya sorry, ini dari 0,50 sampai ke 0,018 ini merupakan sebuah area critical point, separuh daripada impulsifnya itu teman-teman. Jadi kita bisa marking garis sini, gitu ya, kita marking garis sini. Nah,
kita marking, baru kita itu lebih presisi lagi dalam menganalisis teman-teman. Nah, ini merupakan sebuah ujung tombaknya dari sini. Oke, jadi kita itu sudah mengetahui bahwasannya di time frame yang lebih besar itu mengalami sebuah kenaikan, di time frame yang lebih kecil itu ada yang disebut dengan pattern reversal. Nanti saya kasih kesimpulannya teman-teman. Jadi kita itu bisa mengambil sebuah area nunggu, area itu ketika sampai di sini titik poinnya ya teman-teman ya. Di area, bentar saya tulis dulu angkanya teman-teman biar lebih presisi lagi. Ini ya, 1, ini 2. Berarti ini ya, oke teman-teman. 19, bentar, saya tuliskan dulu. Berarti area buy kita nunggu aksi ya, nunggu reaksinya ketika harganya terjadi. Buy, area buy, nanti kan ada juga ada news ya. 1923 1923.205. Oke, itu sampai 1918. Oke, 1918.359. Oke ya. Jadi kita akan menunggu harganya itu ketika sudah sampai di area sini. Oke ya. Jadi di sini nanti saya rangkum teman-teman. Nanti saya rangkum. Nah, jadi kita itu menunggu areanya itu dia nyampe dari sini bentuk. Nah, ini kan nemu datanya di time frame H1 ya. Jadi kita turunkan satu step lagi di time frame M15. Oke, di time frame 15 ada apa di situ? Nah, kebetulan teman-teman di sini terlihat bahwasanya ada yang disebut dengan pattern Quasimodo ya teman-teman ya, Quasimodo yang lag retest, QML lag retest. Jadi tipikal daripada QML itu sendiri, Quasimodo lag retest itu ketika kembali ke bahu kiri, ini disebut dengan head ya. Jadi ini disebut dengan head, ini disebut dengan bahu kiri. Nah, ini terbentuknya bahu kanan nanti, bahu kanan. Jadi kita itu menunggu reaksi ya di sini. Contohnya seperti apa reaksi? Semisal di sini itu terbentuk ya ketika harga turun ke bawah, ternyata ada candlestick pattern di sini yang menginformasikan. Contoh misalkan ada, misalkan ini bullish, bearish ya teman-teman. Saya kasih gambar di sini itu warna merah ya, warna merah. Itu ya, ada bearish di sini. Terus dia itu malah terbentuk ya, istilahnya itu seperti ini. Ini bearish yang pertama. Nah, ini contoh yang pertama ya teman-teman. Ketika dia turun, oke, ternyata ada candlestick pattern ini yang disebut dengan bullish engulfing. Ini yang disebut dengan bullish engulfing. Nah ya, semisal nanti ketika harga itu turun ke bawah, ya, turun ke bawah, ada bullish engulfing. Ini yang tipikal konservatif ya, nunggu konfirmasi. Jadi kita bisa langsung otomatis SM-nya, rasionalnya itu daerah sini teman-teman. Nah ini turun ke bawah satu step di 1918, 1911 ya. Itu area SL kita. Oke. Nah, nanti kan ada news nih ya di jam 19.30. Nah, bisa jadi dia itu marah sekarang, dia itu ngocok-ngocok lagi teman-teman di sini ya, ketika dia itu terbentuk di sini, bentuk ini turun ke bawah. Bentuk ini ada candle confirmation. Jadi closing price kita langsung buy di situ dengan SL di bawah. Kenapa HSL harus dipasang? Kembali lagi ini bicara tentang masalah probabilitas. Semuanya ya teman-teman. Sebaik itu secara digital, konvensional, dengan bakso, dengan soto, semuanya itu bicara tentang masalah probabilitas. Dengan mengetahui data atau mengetahui sebuah knowledge, jadi kita bisa minimalisir daripada probabilitas itu teman-teman. Gitu ya. Oke, jadi kita bisa menunggu area buy. Nah, semisal ada yang nggak sabar nih, ada yang nggak sabar ternyata dia tuh mau melakukan sebuah posisi sell sekarang gitu. Kita kembalikan lagi, presiskan lagi untuk entry ya. Kalau misalkan mau sell sekarang. Jadi
Kalau misalkan mau sell sekarang teman-teman, TP-nya wajib pasang SL. Satu wajib pasang SL. Karena kenapa? Di sini itu ada sebuah critical point yang high probability ya. Jadi demand zone disebut dengan high probability, nanti ada persyaratannya teman-teman. Disebut dengan supply zone. Sorry, ini ada supply zone. Bisa jadi dia itu malah turun ke bawah dulu teman-teman. Sorry, naik ke atas dulu. Ini saya hapus ya. Oke, bisa jadi dia itu ngocok-ngocok dulu di sini gitu, belum nyampe ke sini, boom ke atas gitu ya, boom ke atas. Nah setelah itu dibanting lagi ke bawah, setelah itu boom mengikuti tren yang sebelumnya. Itu ya. Karena kembali lagi di time frame yang lebih besar atau di time frame H4 ini mengindikasikan bahwasannya ini merupakan sebuah area penting. Ini sangat kuat resistennya. Ketika dia tuh bentuk kucuk ke atas, dia tuh dibanting lagi ke bawah. Ini cikal bakalnya itu merupakan sebuah istilahnya itu sangat kuat ya. Di sini tuh ada sebuah yang dibilang QML juga teman-teman ya. Jadi ini sama-sama merupakan sebuah QML juga. Jadi saran saya sih wait and see untuk di gold ini teman-teman. Karena ini sangat pergerakannya sangat volatile banget. Oke. Jadi kesimpulannya saya tulis di bawah di sini aja ya teman-teman. Kesimpulannya adalah reason dari gold itu sendiri di time frame yang lebih besar, time frame yang lebih besar teman-teman, major time frame ya, kita menggunakan trend analysis ya. Oke, trend analysis disebutkan ternyata itu mengalami sebuah bullish ya, bullish. Terus di sini udah menyentuh critical point yaitu demand zone. Oke, kita di demand zone. Nah di time frame yang lebih kecil itu ada yang bisa chart pattern ya, chart pattern reversal teman-teman, yaitu head and shoulder ya, HNS saya tulis HNS saja ya teman-teman. Sorry, HNS. Nah berarti apa itu namanya, kita hanya mencari sebuah opportunity buy gitu ya. Oke. Iya teman-teman. Nah semisal kita melakukan posisi buy ya, nanti ketika udah konfirmasi di sini ada konfirmasi seperti ini. Oke ya, saya hapus dulu. Ini ada konfirmasi di sini. Targetnya gimana idealnya, berarti sebetulnya target satunya itu di sini. Jadi saya hapus dulu ini teman-teman. Ya, di sini target satunya itu di sini nanti. Target duanya otomatis di sini. Soalnya di time frame di kacamata 4 ini sudah bearish ya. Oke, berarti itu kita melakukan sebuah nanti antisipasi TP2 nya di sini. Oke ya, jadi saya tulis dulu di sini. Jadi kita tunggu dari sini teman-teman. Saya bawah sini TP1 ya, oke 1/1,5. At least misal nanti kita itu di time frame ini kan time 15 ya. Nanti misal ada konfirmasi seperti ini. TP1 saya tulis TP1 ya teman-teman. TP1. Oke. Nah, di sini itu merupakan sebuah titik oke. TP2. Oke ya. Oke teman-teman, mungkin itu dulu outlook untuk di good hari ini, dan semoga nanti teman-teman dapat manfaatnya juga, dan jangan lupa tolong di subscribe